Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Hewan merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang lebih rendah daripada manusia. Namun kita sebagai sesama makhluk ciptaan Allah harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Tidaklah etis jika kita menyakiti binatang dengan alasan yang tidak penting. Hal tersebut hanya membuat hidup hewan tersebut menjadi tersiksa. Bayangkan, jika kita di posisi hewan yang tersiksa tersebut, pasti sangatlah menyakitkan. Tentunya kita tidak mau mengalami hal tersebut, bukan? Semut merupakan salah satu hewan yang spesial di mata Allah. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad pun membahas beberapa kisah yang membuat semut bisa begitu spesial dan mendapatkan tempat di surga Allah Ta'ala. Bagaimanakah kisah semut yang membuatnya spesial di mata Allah, sahabat beriman? Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah semut tersebut? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut jangan sakiti fakta ilmiah semut yang diistimewakan dalam Al-Quran. Semut menjadi salah satu hewan yang mempunyai cerita unik dengan salah satu nabi. Karena kisah tersebut membuatnya menjadi salah satu hewan yang mempunyai arti lebih di pandangan Allah Ta'ala. Surga sudah terbuka untuk binatang kecil yang hidup berkelompok ini. Nabi Sulaiman alaihissalam pun menjadi salah satu nabi yang menjadi saksi betapa hebatnya hewan semut tersebut. Ya, sungguh takjub dengan sifat dan bagaimana jalan hidup hewan satu ini. Dalam satu perjalanan, Sulaiman alaihissalam dibuat tersenyum oleh semut. Hal tersebut pun disebabkan oleh perkataan yang semut lontarkan kepadanya. Ia mempunyai mukjizat untuk mengerti bahasa hewan, dan saat mendengar perkataan tersebut, sontak beliau tersenyum dengan lebar. Hal ini disampaikan dalam ceramah Ustadz Abdul Somad yang bertemakan keistimewaan. Sebagai manusia yang mempunyai hati dan perasaan, sudah sewajarnya kita menjaga dan tidak menyakiti hewan tanpa alasan yang pasti. Banyak pada saat ini, orang lain di luar sana membunuh hewan hanya untuk keperluan bisnis di dunia semata. Sungguh jahat, bukan? Mereka tidak memperhatikan bagaimana perasaan hewan yang dibunuh dan ekosistem yang akan tidak seimbang jika salah satu hewan menjadi punah karena perburuan tersebut. Seperti halnya dengan manusia, hewan juga mempunyai peran dalam kehidupan di dunia ini. Ia pun mampu menstabilkan ekosistem hutan yang menjadi paru-paru dunia. Bahkan semut sekalipun mempunyai peran dalam dunianya. Semut sendiri, sahabat beriman, merupakan salah satu hewan yang spesial di ajaran agama Islam. Banyak kisahnya dengan Nabi yang membuat seekor semut tersebut menjadi binatang yang mempunyai kedudukan tinggi dari hewan lainnya. Hingga surga sudah membukakan pintunya untuk binatang kecil tersebut. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad mengatakan ia menganjurkan kita untuk mencintai dan menyayangi hewan yang ada di dunia ini. Dalam ceramahnya, ia pun memberikan sebuah kisah. Ada namanya Imam Ibrahim bin Adam. Imam Ibrahim bin Adam ini pulang ke rumah sehabis belanja dari pasar. Setelah itu dibuka kreseknya beli kurma. Setelah membuka kresek, ia langsung balik ke pasar. Keluarga terheran-heran dengan hal tersebut. Setelah itu ia pun kembali lagi. Keluarga langsung bertanya alasannya kembali ke pasar. Dirinya pun menjawab, saat membuka kurma ada semut. Ku kembalikan lagi semut tersebut. Hal itu aku lakukan karena aku merasa perasaan semut itu jauh dari keluarganya. Dari ceramah Ustadz Abdul Somad tersebut digambarkan bahwa imam besar pun menyayangi seekor semut dan merasakan perasaan semut tadi. Hal ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Harus menempatkan diri kita untuk merasakan apa yang dirasakan hewan juga. Dengan hal tersebut dapat membuat kita saling mencintai dan memperhatikan kepada semua hewan ciptaan Allah Ta'ala. Memberhentikan Sulaiman alaihissalam dan tentaranya. Semut, sahabat beriman, juga mempunyai kisah yang menarik dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita semua mengetahui bahwa Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat bisa mengerti bahasa hewan. Dari sanalah rasa empatinya muncul terhadap hewan yang ada di sekitarnya. Dalam ceramah, Ustadz Abdul Somad juga menceritakan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang berhubungan langsung dengan semut. Nabi Sulaiman menahan pasukannya jangan bergerak. Kenapa begitu?
Karena Sulaiman alaihissalam mendengar panglima semut yang berkata, "Wahai pasukan semut, masuklah kalian ke sarang kalian, karena pasukan Sulaiman alaihissalam akan lewat." Kisah ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Karena kejadian ini, Sulaiman alaihi salam dibuat tersenyum oleh koloni semut tersebut. Semua rombongannya yang terdiri dari jutaan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Quran Surat An-Naml ayat 19. Tidaklah pantas kita untuk membunuh seekor semut. Hal tersebut dikarenakan Sulaiman alaihi salam yang seorang nabi mempunyai bala pasukan yang terdiri dari manusia, jin, dan hewan. Memberhentikan pasukannya agar tidak membunuh koloni semut tersebut. Kita sebagai manusia bisa mencontoh perbuatan baik dari nabi-nabi yang telah memberikan contoh untuk kehidupan kita di dunia ini. Lalu sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Semut juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita selalu meminta, berdoa, dan bertasbih kepadanya. Semua yang kita inginkan di dunia dan masa depan kehidupan yang kita jalani, kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana sesama makhluk ciptaan Allah, hewan juga bertasbih dan berdoa kepada Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam ayat Al-Quran. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41. Salah satu hewan tersebut adalah semut, sahabat beriman. Hewan yang hidup selalu bersama dengan kelompoknya ini juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah disampaikan, semua makhluk melata yang ada di atas muka bumi, dan begitu pula burung yang terbang dengan sayapnya. Mereka itu sama juga seperti kamu semua. Mereka sama seperti kita, mereka punya kehidupan. Makanya ketika ada seorang sahabat Nabi mengambil anak burung dari sarangnya, dibawa pulang ke rumah, Nabi marah dan meminta kembalikan anak burung tersebut karena sudah terpisah dengan induknya. Semut-semut pun berdoa sampai-sampai semut yang berada di dalam sarang, ikan-ikan yang ada di dalam kolam, orang-orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan, semua yang di langit, semua yang di bumi memintakan ampunan kepada Allah. Sampai-sampai ikan yang ada di dalam kolam, semut-semut yang ada dalam sarang, semuanya meminta ampunan untuknya. Dari ayat dan dakwah tadi sudah menjadikan hal wajib bagi kita untuk menghargai dan menyayangi setiap makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Semuanya sahabat beriman selalu meminta ampun dan bertasbih kepadanya. Janganlah kita menyakiti satu dengan yang lainnya, karena hanya akan membawa kita kepada keburukan dan siksa api neraka. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.